Aduh. Seri weh langsung ya. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Sok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa, Mi? Kelompok Anas. Kelompok Surat Anas akan mencoba untuk membahas mulai dari arti ya, mulai dari arti, kemudian tajwid, tafsir, asbab nuzul. Oh, asbabun nuzul ge. Tadi kan dari kelompok 1 ada ini dikasih ini. Kita nggak dapat. Enggak, silakan di searching ya. Ya cuma nanya itu aja. Iya. Lututkan. Itu tandanya nggak siap ya? Lanjut. Silakan doa pembuka, Umi. Kata pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ayo, Cek. Dari mana mulainya? Terjemah. Terjemah dulu, Umi. Baca dulu. Baca dulu. Banget. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terjemahnya dari bismillah enggak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung kepada Rabbi, Tuhan an-nasi, manusia, Maliki, yang merajai, an-nasi, manusia, Ilahi, sembahan, an-nasi, manusia, min syarri, dari bisikan kejahatan, min syarri, dari kejahatan, min syarri, Bisikan setan. min syarri, dari kejahatan, al-waswasi, bisikan setan, al-khonnasi, yang biasa bersembunyi, alladzi, yang yuwaswisu, yang membisikkan kejahatan, fi suduri, ke dalam dada, an-nasi, manusia, minal jinnati, dari golongan jin, wan nasi, dan manusia. Kita bedah tajwidnya ya. Mulai dari bismillah. Itu bismillah ini dalam lafaz Allah ini dia adalah tafkhim, kemudian ada alif lam syamsiyah dan ada mad tabi'i. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahman itu dia alif lam syamsiyah. Ma itu mad tabi'i. Ar-Rahman alif lam syamsiyah. Him mad arid disukun. Komen dong. Lagi nggak dengar mau di komen nih. Kul a'u itu mad tabi'i. Birobbin nas alif lam qamariyah, nas mad arid disukun. Malikin nas itu alif lam syamsiyah, nas mad arid disukun. Ila, la-nya ini mad tabi'i. Hinnas itu alif lam syamsiyah, nas mad arid disukun. Min itu ihfa, syaril waswa
waswa ini adalah mad tabi'i. Sil waswa sil al khonas ini alif lam qamariyah. Khon nun tasjid ya, ini adalah gunah musajadah. Kemudian nas itu adalah mad arid disukun. Alladzi alif lam syamsiyah. Kemudian di-nya sendiri mad tabi'i. Yuwaswisu fi ini mad tabi'i. Sudu mad tabi'i. Rin itu apa? Alif lam syamsiyah. Nunnya gunah. Nas mad arid disukun. Minal jin itu alif lam qamariyah. Jin gunah musajadah. Kemudian wanas ini alif lam syamsiyah dan juga gunah. Kemudian nasnya itu mad arid disukun. Oh ya, ri-nya ini adalah tarkik. Ya, ri-nya doang ya yang lewat. Ini juga ya syari, ini juga tarkik. Biro berarti takhim. Udah. Kemudian Kita susah soalnya nggak dibagi fotokopian. Iya, jadi Ada bingung yang kita bisa baca. mau baca gimana, mau nanya juga gimana gitu. Maunya dong. Jadi keterbatasan ya maaf Iya. aja. Tafsir dari surat Anas ini merupakan salah satu dari 2 surat perlindungan dengan surat Al-Falaq ya. Tetapi surat Anas ini dia mempunyai keutamaan karena betapa bahayanya kejahatan yang diakibatkan oleh bisikan, baik itu dari manusia maupun baik itu dari golongan jin ataupun dari golongan manusia. Sehingga dalam surat ini untuk meminta perlindungan itu sampai 3 kali gitu. Pertama dari Qul a'udzu birabbin nas. Itu mana ya? Apa dari Rimpon? Berlindung kepada Tuhannya manusia. Kemudian Malikinas, raja manusia. Kemudian Ilahinas, sembahannya manusia. Jadi untuk berlindung dari kejahatan yang diakibatkan oleh rasa was-was ataupun bisikan-bisikan dari setan itu, kita harus sampai minta perlindungan dari tiga hal kepada Allah gitu, sebagai Tuhannya manusia, rajanya manusia, dan sembahannya manusia. Tafsir dari surat Anas ini ayat pertama sampai ketiga itu menjelaskan sifat-sifat Allah yang patut dimintai perlindungan sebagai raja atau malik yang memiliki kekuasaan tertinggi dan mutlak atas manusia, serta sebagai sembahan yang berhak disembah oleh manusia. Kemudian kita meminta perlindungan itu untuk perlindungan dari apa gitu? Untuk perlindungan dari ini, kejahatan, bisikan setan yang bersembunyi. Ini adalah bagian terpenting dari surat ini, yaitu kita berlindung dari was-was, bisikan yang datang dari setan, yaitu yang bersembunyi dan membisikkan kejahatan kepada hati manusia. Jadi ini tuh sangat berbahaya sekali untuk akidah kita ya manusia gitu. Karena bisikan setan itu kan tidak terasa ya, tidak terlihat gitu. Dan bisikan-bisikan ini tidak hanya datang dari kalangan jin aja, ternyata dari manusia juga. Manusia apa gitu? Manusia yang memang jahat gitu. Jadi poin pentingnya itu kita menyadari bahwa
surat An-Nas ini bertujuan untuk menyadarkan manusia akan adanya bisikan-bisikan negatif yang selalu ada dan mencoba menjerumuskan manusia dari setan dan hawa nafsu gitu. Makanya ini sangat-sangat penting sekali ya, surat ini sebagai surat perlindungan kita gitu. Keutamaan dari surat An-Nas ini seperti yang tadi dijelaskan, yaitu yang pertama adalah perlindungan dari kejahatan. Biasanya surat ini kita baca di zikir pagi dan petang, dan kita baca juga sebelum tidur sebagai bentuk perlindungan gitu. Kemudian bagian dari awiztain yaitu dua surat perlindungan. Jadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas gitu. Ulangi apa? Muwadatain. Kemudian surat An-Nas juga ini merupakan obat ya, mencegah penyakit ain dan sihir gitu. Sebagai obat dan penjagaan. Kemudian membantu menenangkan hati dan dianjurkan untuk dibaca rutin, yaitu tadi di zikir pagi, zikir petang, dan sebelum tidur. Insya Allah kalau misalnya kita memang mengamalkan membaca 3 surat itu ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu, kita akan terhindar dari sihir-sihir dan kejahatan-kejahatan yang sifatnya tidak terlihat dan terlihat juga. Kita ini menghindarkan kita dari bahaya, bala mara bahaya gitu kan. Mungkin itu ya kalau dari tafsirnya. Sekarang ke asbabun nuzul. Enggak, Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabun nuzul surat An-Nas. Surat An-Nas itu artinya manusia. Surat ini diturunkan di Mekah. Jenis suratnya surat Makkiyah ya. Oh. Kisahnya Ada 2 itu- sumber sebetulnya, bisa Makkiyah, bisa Madaniyah. Oh gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya nanti coba nanti. Lanjut, Mi. Jadi ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menderita sakit yang amat parah, suatu penyakit yang cukup aneh dan tidak seperti penyakit pada umumnya. Kemudian datanglah Iya, 2 memang malaikat yang mengunjungi beliau. Satu malaikat duduk di dekat kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang satunya lagi duduk di dekat kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang duduk di kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat yang satunya, apa yang terjadi dengan Rasulullah? Udah tadi banyak. Malaikat yang duduk di dekat kepala Rasulullah menjawab, ini akibat sihir. Malaikat yang duduk di dekat kaki bertanya lagi, siapa yang menyihirnya? Malaikat yang duduk di kepala menjawab, Labid ibnul Asom ya, seorang Yahudi. Malaikat yang duduk di dekat kaki bertanya lagi, di mana letak sihirnya? Malaikat yang duduk di dekat kepala kemudian menjelaskan, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena sihir yang diletakkan di sebuah sumur. Agar dapat sembuh dari sakitnya, beliau kemudian meminta Ammar bin Yasir beserta beberapa sahabat untuk mendatangi sebuah sumur dan melakukan apa yang diintanya oleh siapa malaikat. Sesampainya di sumur, para sahabat mulai mengeringkan air sumur yang berwarna merah kecoklatan. Setelah airnya kering, di bagian dasar sumur terlihat sebongkah batu dan di bawahnya terdapat sebuah kotak. Para sahabat membakar kotak tersebut. Setelah dibakar, terlihat ada 11 tali pintal, tali simpul dari dalam kotak. Allah kemudian menurunkan surat An-Nas
untuk dibaca Rasulullah. Setiap kali Rasulullah membacanya, satu ikatan itu lepas sampai setelah membaca 11 kali surat An-Nas, Rasulullah SAW pun sembuh dari sakitnya. Udah, gitu aja. Tutup. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 2. Presentasi atau membaca. Baca ya, pokoknya menu penting mah eta lah ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Semoga apa yang kami sampaikan itu ya walaupun sedikit sempurna, tapi bisa memberikan hikmah dan manfaat bagi kita semua. Amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Umi. Tinggal nunggu ini sama Miho. Kita pun begini. Kita juga Foto.